Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop Street Channel. Ya, kita jumpa lagi masyarakat Gorontalo. Saat ini saya telah bersama dengan salah seorang tokoh Gorontalo. Saya menyebutkan beliau tokoh karena beliau ini telah melewati berbagai macam kehidupan. Pernah menjadi anggota DPR, pernah sebagai seorang birokrat walaupun hanya tidak begitu lama, dan yang paling utama beliau adalah seorang pengusaha. Dia adalah Bapak Dr. Andes Haji Ramli Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Bung Irfan. Sahabat Abah Warkop, saya akan berdiskusi dengan beliau pada kesempatan yang berbahagia ini banyak hal, terutama tentang apa yang saya istilahkan sebagai inspiring, sebagai motivasi dalam kehidupan. Karena memang narasumber saya saat ini adalah orang yang paling katakan pas untuk banyak hal yang saya gali. Pak, saya panggil Om Ramli ini. Om Ramli, sedikitlah sekilas semacam perjalanan hidup Bapak. Karena Bapak ini tadi yang saya katakan pernah menjadi anggota DPR dan pernah ada di dunia katakanlah pemerintahan, dan yang sampai saat ini adalah sebagai seorang entrepreneur, pelaku usaha. Sekilas gambaran. Ya, jadi begini. Saya ini sebenarnya punya cita-cita dan sekaligus sudah melakukan. Kenapa saya seusia ini saya masih mau main ke tempat-tempat teman-teman yang banyak berkumpul seperti rumah kopi. Saya ingin barangkali di rumah kopi itu bukan hanya sekedar minum kopi, makan kue, karena kalau hal-hal seperti ini di rumah ada. Di rumah, ya, ada kopi, ada teh, ada susu, semua ada kue, ada nasi goreng, ada apa saja. Ya. Kalau kita mau, cuman saya berpikir sisa usia saya ini barangkali masih bisa bermanfaat buat teman-teman yang paling tidak teman-teman yang dekat dengan saya. Ya. Apalagi saya berteman dengan orang seperti Anda yang suka membuat siaran-siaran yang insya Allah ditonton oleh orang banyak, dan orang belajar dari apa kira-kira misi yang Anda lakukan. Ya. Nah, itu satu kesempatan yang bisa saya gunakan untuk bersama-sama dengan Anda untuk menyalurkan obsesi saya. Iya. Ya. Seperti yang Anda katakan tadi, saya ini sudah sejak muda sudah bekerja, dan bekerjanya kadang-kadang orang bilang kerja so gila-gilaan, sudah gila-gilaan, sudah tidak tahu waktu jam kerja. Tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Ya. Karena pada waktu itu, apalagi waktu muda, kita tenaganya terasa berlebihan. Waktu kita yang terasa sempit, terlalu sedikit waktu untuk, kalau bisa kata orang bijak, kalau boleh satu hari itu kita bikin bukan 1 kali 24 jam, tapi kalau 1 kali 48 jam kalau bisa. Ya, toh? Tenaga ada tapi waktunya singkat. Tapi memang pada waktu itu kita sih kadang-kadang merasa capek, tapi setelah usia sepuh, usia pensiun, dan sekarang saya kira kalau saya masih tetap dulu bertahan di pemerintahan. Saya dulu pernah jadi pegawai Departemen Perindustrian. Perindustrian, ya. Saya sudah 9 tahun yang lalu saya pensiun seharusnya. 9 tahun lalu. Ya. Ya. Di usia 58. Ya. Saya sekarang usianya 57, sudah mau masuk 58. Jadi hampir 10 tahun kalau saya tetap gitu. Jadi usia Om Ramli sekarang sudah 67. Lah, mau masuk 68. Tapi vitalitas kelihatan alhamdulillah. Jadi itu juga mungkin yang ingin saya, ada yang tanya-tanya sama saya. Pak Ramli usianya berapa? Saya bilang, wah masa? Saya bilang iya. Iya betul. Ya, usia saya jujur, saya nggak mau ngurangin, saya juga nggak mau melebih-lebihin usia saya. Usia saya jujur begitu. Tapi kelihatan masih sehat. Ya. Saya berusaha untuk itu. Saya dulu Pak Irfan dianggap orang pemarah. Dan kalau saya kaji, betul. Kenapa pada saat itu
saya pekerja keras dan saya kira pekerja keras dia ada kecenderungan pemarah. Ya. Ada temperamennya untuk kesana. Iya, karena kita tidak suka melihat hal-hal yang memperlambat kita punya pekerjaan sehingga memperlambat kita punya perencanaan. Gitu. Nah, itulah yang saya pikir-pikir, ada benarnya juga orang bilang saya pemarah, dan itu saya anggap tidak salah mereka menilai begitu. Dan pada saat itu saya pun tidak menyalahkan diri saya. Kenapa? Kalau saya tidak seperti itu di waktu lalu, saya tidak menikmati hasil yang walaupun sedikit-sedikit saya rasakan sekarang. Gitu. Nah, kemudian saya lihat berdasarkan pengalaman hidup saya ini, saya ingin menularkan hal-hal seperti itu kepada terutama orang-orang muda. Sehingga di waktu saya pernah menjadi dosen entrepreneur di salah satu perguruan tinggi. Dosen entrepreneur? Perguruan tinggi di sini. Saya juga pernah menjadi guru waktu masih di Jawa Barat. Tuh Om Ramli ini kan pendidikannya di Jawa, tahu saya. Saya di Jawa itu saya kuliah Fakultas Teknik. Fakultas Teknik, spesialisasinya tekstil. Luar biasa, tekstil. Tetapi saya tidak hanya belajar tekniknya, karena di tekstil itu ada 2 jurusan. Teknik tekstil dan kimia tekstil. Om Ramli ambil saya teknik tekstil. Tetapi karena tuntutan hidup di sini, saya mau tidak mau harus otodidak soal kimia tekstil. Walaupun kimia tekstil itu saya punya fondasinya, punya dasar. Di tingkat 1 kita diajarkan semua. Tetapi kekurangan-kekurangan yang saya tidak dapat di tingkat 2 sampai dengan selesai itu yang saya pelajari otodidak, saya pelajari sendiri. Secara otodidak? Ya, secara otodidak. Nah, sama dengan waktu saya terjun di dunia politik. Orang tanya, Pak Ramli pernah kuliah ilmu politik? Jujur saya tidak pernah belajar. Tidak punya dasar itu, tapi belajar saya belajar. Setelah saya ikut politik, saya belajar secara otodidak. Tetapi secara teoritis, saya belajar itu cuma baca-baca buku tentang politik. Tapi bagaimana sampai mengantar Bapak ke dunia politik? Jadi begini, saya dulu jujur, saya adalah orang pengagum Partai Persatuan Pembangunan, P3. Di zaman partai baru 3 yang disahkan oleh pemerintah, yaitu Golkar, P3 dan PDI. PDI. Kemudian pada waktu Golkar berjayanya Golkar, karena waktu itu P3 dan PDI tetap hanya ada 1 calon, satu wakil di DPR kota terutama. Dulu DPR provinsi belum ada, zaman saya pulang dari Jawa. Nah, sehingga saya karena teman-teman banyak yang muda-muda dan yang teman-teman ayah saya banyak yang menjadi pengurus Golkar, sehingga pada waktu Munas Golkar saya tidak tahu nama saya dimasukkan di dalam kepengurusan Golkar. Waktu Munas di Musda. Waktu itu di zamannya Pak, saya masih ingat itu, almarhum Pak Parman. Pak Parman. Tetapi yang memasukkan saya adalah Pak Nurdin Monoarfa. Almarhum Nurdin Monoarfa. Almarhum Pak Nurdin Monoarfa. Orangnya karena sama-sama Pak Parman tentara, Pak Nurdin waktu itu masih tentara aktif sebenarnya. Karena beliau adalah wakil Komandan Kodim 1304 Gorontalo Gorontalo. Jadi saya waktu Musda itu saya cuma aktif bicara seperlunya. Tapi di antara anak-anak muda itu kira-kira suara saya yang cukup dianggap keras waktu itu. Itu kisaran umur Om waktu itu diperkirakan 30-an. Belum. Saya nikah usia 27 tahun. Di sini saya nikah itu tahun 8 kira-kira sudah 30-an. Karena 27 tahun, kemudian saya duduk di Dewan itu tahun 1999. Reformasi itu kalau tidak salah saya ingat 1998. Nah, kenapa saya keluar dari Golkar dan masuk ke PAN?
Karena waktu itu saya lihat kekuasaan rezim waktu itu dikuasai oleh Golkar. Ya. Waktu itu juga pimpinan Golkar, kebetulan juga presiden, ya Pak Jenderal Soeharto. Yang saya tertarik kenapa saya pindah, saya melihat banyak juga yang perlu diprotes, tapi tidak ada yang berani protes pada waktu itu. Ya sudahlah, kita sudah tahu itu sejarah yang sudah lewat, ya. Kita berani berlebihan juga, kadang-kadang kita tidak tahu di mana hilangnya, ya. Bagaimana caranya kita hilang juga orang tidak tahu, dan banyak itu terjadi. Nah, tetapi kenapa saya tertarik itu? Saya masih ingat. Karena saya tertarik ada dia punya golongan termasuk cendekiawan, ya. Seorang tokoh. Seorang tokoh. Kalau dipikir dia mau menyelamatkan diri juga ikut saja rezim bisa aja. Ya. Tetapi dia melakukan perlawanan, yaitu Pak Amin Rais. Amin Rais itu, jadi banyak orang anggap dia ini orang gila, berani melawan rezim yang pada waktu itu lagi bisnisnya tegas. Tapi di mata Om Ram itu saya suka karena saya suka orang pemberontak. Saya suka pemberontak yang rasional. Yang rasional. Sehingga saya bilang saya mau masuk ini. Saya mau masuk partai. Mereka bilang orang gila, saya mau masuk partai orang gila ini. Nah, pada waktu itu saya masih ingat, saya ajak teman saya sama-sama pengurus Golkar, yaitu senior saya sebenarnya sih, Pak Abdullah Karim. Cuman Pak Abdullah Karim bilang, Karam duluan ke sana Jo, nanti saya lihat situasi bagaimana, saya mau ikut. Nah, akhirnya sudah, saya keluar dari pengurus, karena saya sudah masuk di pengurus PAN, maka di Golkar saya nonaktif. Abdullah Karim juga ikut sama-sama, dan beberapa teman. Nah, dari situ itu kita cuman suka itu kampanye-kampanye yang berani mengkritik, ya pemerintah yang mapan, yang bahkan katanya yang otoriter, ya. Saya melihat, saya suka itu, dan itu salah satu daya tarik bagi Om Ramli untuk masuk ke dunia itu. Dan saya waktu itu jujur, saya masuk ke PAN itu bukan cita-cita mau jadi apa, cuman senang saja mengikuti orang yang suka melawan, ya toh. Tapi yang melawan bukan asal melawan, tapi dia punya dasar pikiran kenapa dia melawan, ya. Ada konsep logika. Ada logikanya, ada kenapa dia lakukan itu, sehingga saya ikut itu. Tahu-taunya kita aktif dari tahun 1998 itu, kemudian pemilihan umum tahun 1999. Iya, 1999. Saya ikut saja, kampanye saja. Saya kadang-kadang tidak mau kampanye, saya cuman karena waktu itu PAN ini dianggap musuh, sehingga banyak mereka punya bendera, PAN punya bendera itu dicabut-cabut orang, ya. Kemudian dibuang-buang sedemikian rupa, ya. Jadi saya cuman melindungi orang-orang yang berkampanye ini. Waktu itu memang saya sukanya yang masih begitu-begitu, ya. Umur juga waktu itu masih, dan saya tidak takut ini katanya ini mau orang dengan fisik dan apa, saya tidak takut karena pada saat itu saya suka, gitu, ya. Akhirnya saya dicalonkan dari utara, karena waktu itu kecamatan di kota ini baru tiga, ya. Kota Selatan, Kota Utara, dan Kota Barat. Gitu. Saya dicalonkan dari sini nomor 1. Pada waktu perhitungan pertama tidak ada PAN yang duduk. Pada perhitungan yang kedua muncul 2 dari Kota Selatan dapat. Waktu itu Pak almarhum juga, Pak Dr. Andes Kasiru Salimi. Beliau dosen IKIP atau UNG sekarang itu. Kemudian nama saya juga muncul yang kedua, tapi kita itu sama-sama adalah kumpulan suara dari teman-teman, ya, sehingga mendapat 1 kursi. Saya saja duduk itu, saya tidak tahu apa. Teman yang dari PAN yang telepon, Pak Ramli duduk di dewan. Wah, masa saya tahu tidak? Iya Pak, coba. Jadi memang Om Ramli sama sekali tidak tahu. Nanti diberitahu oleh orang pengurus. Karena mereka yang ke KPU kemana. Saya selesai pemilu, saya sudah anggap sudah selesai. Ya sudah. Maka duduklah Pak Kasiru, Salimi, dan saya.
Nah, cuman itu pada waktu duduk juga, ya mungkin itulah kebalikan dari situasi. Memang saya orangnya kritis kata mereka, tapi kritisnya kadang-kadang juga karena usia. Ya. Tapi katanya Keras. ini apa? Saya konfirmasi lagi dalam tanda kutip, selain kritis pemberontak. Ya, boleh dikatakan begitu. Ya, dari kacamata orang lain. Kacamata orang lain. Kacamata orang lain. Karena saya sukanya itu berontak pada hal-hal yang saya memang tidak setuju. Ya. Ada orang yang tidak setuju tapi tidak berani memberontak. Ya. Nah, mereka cuman malah bilang, Pak Ramli ngomong ini. Nah, saya yang penting data kuat. Ya. Ada data enggak? Berarti memberontak Om Ramli dalam bentuk konsepsi. Ya, dasar. Kemudian dalam koridor aturan. Aturan, ya, oke. Ya. Jadi seperti itu. Jadi orang mau nilai apa saja, saya tidak pusing. Ya, saya tidak pusing. Yang penting saya tahu bahwa saya tujuannya baik. Cuman apa yang terjadi pada waktu itu, yang kita itu di Dewan itu dari PAN itu cuma 2. Om Ramli dengan Pak Kasir Salin. Kemudian ada yang dari PKB, ya, itu sekarang beliau Ustadz di Kalimantan, Pak Abdul Qadir Al-Hasni. Kemudian ada dari PDI, di almarhumah juga Rostina Abadi. Ya. Kemudian ada dari P3, Pak almarhum juga Usman Syarif, Saudara Fikran Salilama. Kemudian ada satu yang muda waktu itu. Tapi nama Om Ramli begitu mencuat waktu itu. Artinya lebih dikenal. Kata orang begitu. Kata orang ya. Saya dengar itu. Kata orang begitu. Tetapi saya pikir tidak ada yang lebih. Saya cuma menjalankan tugas saya sebagaimana yang saya tahu harus bagaimana. Ya. Sehingga kadang-kadang yang lucu itu justru saya menghadapi bukan hanya di dalam, ya, bukan hanya dalam dewan, tapi di luar dewan pun, dalam arti di dalam partai saya juga dihajar. Nah itu. Jadi apa yang terjadi? Situasi itu yang membuat justru saya jadi kreatif. Apa yang saya jalankan di dewan itu sesungguhnya teman-teman dewan itu setuju, tetapi mereka kan tidak separtai dengan saya. Secara pribadi mereka ngakui yang dibilang Pak Ramli itu benar, tapi kami perintah partai begini. Sehingga kalau voting tetap kita kalah suara, ya, sehingga oke. Nah, karena tidak puas di situ, suara saya yang seharusnya saya suarakan di dewan, saya suarakan di luar dewan. Karena waktu itu juga baru lahir Harian Gorontalo. Ya. Sehingga jadi saya penulis yang dianggap orang pada waktu itu cukup produktif. Sempat menulis juga? Ya, saya penulis koran. Saya penulis. Sehingga karena obsesi mau membicarakan soal ini tapi di sana nggak mempan, tidak tersalurkan dengan cara salurkan. Sehingga kadang-kadang satu hari itu saya bisa sampai 4 artikel saya bikin. Ya, 4 artikel. Nah, itulah. Sehingga orang tanya, kenapa? Saya bilang kita mau bunyikan sana tidak bisa, kita bunyikan di masyarakat saja. Dan tulisan Om Ramli itu dalam bentuk artikel ada pengaruh. Ya, ada pengaruh. Sangat besar pengaruhnya. Sehingga teman-teman yang sesama di dewan, walaupun lain partai, secara sembunyi-sembunyi mengatakan, betul Pak Ramli bilang itu. Cuman kita ini ada garis komando. Partai suruh untuk misalnya setuju atau tidak setuju. Ya, toh? Nah, jadi itulah yang saya ingin, bahwa hal-hal seperti itu saya ingin tularkan ke orang-orang muda, ya, orang-orang muda yang sesungguhnya mereka itu secara perkiraan, karena mereka masih muda, usianya masih panjang, sehingga masih banyak yang mereka bisa lakukan. Nah sekarang, mohon maaf ini, kayak Bung Irfan juga saya dengar adalah PNS, tapi banyak PNS yang lebih junior dari you yang berani mengambil sikap untuk resign. Bahkan ada pegawai-pegawai yang sumber uang, orang ini kan carinya uang. Ujung-ujungnya uang. Justru dia di tempat di sumurnya uang, dia juga berani resign karena dia punya pikiran bahwa tidak harus di sini saya. Apalagi di tempat itu
dia jadi ragu-ragu sehingga dianggap dia dapat rezeki ini dari tempat yang subhat. Ya. Contoh, contoh. Banyak pegawai bank yang muda-muda yang mereka resign, padahal mereka di bank itu punya posisi yang bagus. Nah, dan menjanjikan lah posisi pendapatan. Sangat menjanjikan. Ya, tetapi mereka mengambil dari kepastian mencari sesuatu yang mereka yakini di area yang penuh ketidakpastian. Tapi ternyata mereka bisa. Tapi bagi mereka mungkin itu tantangan. Tapi mereka puas. Mereka puas. Jadi orientasinya bagaimana kepuasan batin atau kepuasan begitu. Jadi pertama mereka terlepas dari misalnya mereka ada paham yang mengatakan bahwa di bank itu riba. Katakan demikian. Ya, riba. Terlepas dari itu benar atau tidak ya. Tapi saya yakin kalau agama bilang yang begitu, kita pernah diskusikan itu bahwa ya riba dong. Apalagi sekarang kadang-kadang di bank itu kita pinjam misalnya 200 juta, sudah beberapa lama kita bayar, tapi kita tertunda beberapa bulan, setelah kita cek, sudah hampir 200 juta lagi. Jadi memang kelihatan, jadi ada satu paksaan. Yang ingin saya katakan bahwa saya ingin orang-orang muda itu berani seperti itu. Keluar dari zona nyaman, ke zona mencari tantangan, cari tantangan yang, tapi mereka punya bekal diri, punya visi di depan, Ada saya lihat yang dari perbankan itu mereka keluar bikin perusahaan kue, tapi jadi ada yang bikin usaha-usaha yang lain, rumah makan. Om Ram, saya teringat ada filsafat, katakan salah satu filosofi, bagaimanalah kita menjadi kepala kucing daripada ekor gajah. Saya setuju. Karena yang namanya kepala itu dia menentukan, dia amat menentukan. Apalagi dia tidak terikat oleh waktu, Jadi kalau misalnya seperti Bung Irfan, terikat waktu masuk jam 7, pulang jam 4 atau jam 5, gitu. Waktu sisanya kan taruhlah masih tetap aktif, tapi sisanya kan masih banyak waktu. Mau ngapain kita di situ? Apalagi kalau kita tidak ada suatu kepastian atau tiada suatu tekanan bahwa kita harus bekerja dari jam sekian ke jam betul. Jadi kayak sekarang saya jam 2 saya sudah bangun, Bung Irfan. Saya berpikir apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Kemudian siapa-siapa yang saya bisa ajak. Nah, ini yang saya ingat. Waktu saya jadi dosen di salah satu perguruan tinggi, itu banyak kali teori-teori itu cuman apa namanya sepintas. Tapi yang saya tanamkan sama mereka bahwa saya ingin merangsang mereka untuk kasarnya jangan jadi PNS deh, atau jangan jadi keluar saudara sarjana jadi anak buah orang. Artinya orientasinya yang ke. Karena saya sering bilang ke mereka, usia-usia kalian itu adalah usia-usia calon-calon orang kaya. Contoh di kota Gorontalo ini kan dianggap ibu kota provinsi. Anak-anak muda cuma berkumpul di sini, kemudian mencari pekerjaan jadi bawahan orang, baik dia ASN atau PNS atau swasta tapi tetap bawahan orang. Kenapa tidak bikin pekerjaan sendiri? Ciptakan pekerjaan dan jadi pimpinan di situ, kita yang menentukan mau bikin apa. Jangankan mereka masih muda, kita yang tua-tua aja. Ini contoh, saya dengan teman saya ini. Ini kita lihat hotel ini tidak produktif lagi. Artinya kalau kita cuma untuk tamu hotel, sudah tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Sehingga saya berpikir untuk apa ini? Maka saya bikinlah dengan tidak mengganggu kamar-kamar, saya bikinlah penangkaran wale. Penangkaran wale. Komai. Sesudah itu jadi, kalau itu sudah jalan terus kita berdua diam-diam atau kita bertiga berempat di sini diam-diam. Saya lihat halaman luas apa. Saya dulu waktu memulai rumah tangga, jujur Pak Irfan, saya dari gaji 2,5 juta per bulan di sana dalam usia muda dan tidak berkeluarga, datang di sini sudah berkeluarga. Kerja di perindustrian, gaji saya 27.500 per bulan. Gila kan namanya ini. Kemudian yang saya harus bayar, saya kan tidak mau tinggal di rumah orang tua maupun tinggal di mertua.
saya ambil rumah hutang. Saya harus bayar 54.300. Dari mana? Sisanya itu. Sehingga saya di perumahan BTN itu saya pelihara ayam kampung, pelihara bebek Jawa, titik Jawa, pelihara ayam petelur. Itu yang saya lakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Ya alhamdulillah. Pada waktu itu saya anggap itu jalan-jalan Tuhan, ya. Ada pimpinan bank, saya masih ingat, almarhum juga kalau nggak salah, Pak Suwarto, Kepala Bank Dagang Negara, BDN dulu, ya. Dia amati saya dia cari siapa orang ini. Setelah dia tahu saya dari pendidikan tekstil, dia tanya ke saya. Kemudian waktu itu sering ada penetaran se-Indonesia Timur. Dan ya kebetulan lah, alhamdulillah saya setiap penetaran itu saya ranking 1. Dan itu dalam pengamatan mereka. Saya diundang oleh beliau, Pak Suwarto ini, dia tanya, Mas Ramli kan ahli tekstil. Ya ahli sih tidak, Pak, cuman pernah jadi tenaga ahli di beberapa perusahaan. Gitu. Boleh nggak? Ada nggak yang boleh dibikin di Gorontalo? Saya bilang boleh, ada. Apa itu? Saya bilang yang boleh itu screen printing. Tapi jelas screen printing ini adalah jurusan lain, bukan jurusan saya. Tahun berapa nih Om Ramli? Tahun 83. Berarti barang baru untuk Gorontalo? Ya. Setelah saya bikin di sini, jangankan Gorontalo, dari Sulawesi Tengah, dari Maluku, dari Manado, Sulawesi Utara, waktu itu kita masih Sulawesi Utara juga. Itu pesannya di sini. Sehingga ledakannya luar biasa waktu itu. Saya dapat pinjaman dari beliau. Saya minta 5 juta, disetujui 4,5 juta. Ya, saya mulai dengan itu. Bayangkan Bung Irfan, karena memang waktu itu yang screen printing itu, kalau yang istilah sekarang sablon itu belum ada kan? Iya. Waktu pertama muncul itu terjadi perubahan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Lambang Tuturi Handayani menjadi OSIS yang untuk SLA, SLP. Dari pangsa pasar prospeknya luar biasa. Kemudian juga orang tahu pesanannya ke Jawa. Ya. Jadi saya juga pertama itu mengambil kesempatan itu mengatakan bahwa mereka tanya bikin di mana ini Karam? Dibilang Jawa. Bikin di Jawa. Padahal saya bikin di sini. Gitu. Ya. Nah setelah banyak pesanan-pesanan, saya tidak bisa menghindar lagi. Tetap kelihatan saya ada di Gorontalo. Kalau waktu pertama saya menghilang, tapi menghilangnya bukan ke Jawa. Ada sementara kerja. Sementara kerja saya tutup. Ya. Setelah selesai, baru seolah-olah sudah selesai yang di Jawa perhitungannya, kita antar. Ya. Bayangin nanti Bung Irfan, utang saya waktu itu cuma 4,5 juta. Pukulan pertama hanya dengan bermodalkan surat rekomendasi dari dinas. Kalau sekarang dinas Diknas. Ya. 1 hari belum semua sekolah saya datangi, uang panjar yang masuk ke saya 23,5 juta. Melebihi pinjaman. Melebihi pinjaman. Dan belum ada barang itu, cuma uang panjar. Luar biasa. Nah, jadi luar biasanya di situ. Ya alhamdulillah lah. Sehingga dari situ saya bikin usaha-usaha pengembangan sampai dengan jadi percetakan. Baru waktu itu perusahaan-perusahaan angkutan umum, angkot ini mulai berkembang. Saya beli sampai 6 buah angkutan saya. Sehingga karena angkutan kota saya sudah 6 buah, pada waktu Musda juga, Musda Organda waktu itu Pak, yang ketuanya Pak siapa ini? Adiknya Pak Tantu. Ya. Yang ketua, karena terlalu lama dia ketua, diminta oleh forum saya yang jadi ketua. Maka saya jadi ketua Organda. Ketua Organda itu sekitar 30 tahun saya diganti. Ya. Itu yang begitu Pak Irfan yang saya ingin ditularkan ke orang-orang muda. Ya. Kemudian saya punya obsesi itu bukan hanya memotivasi orang muda, tapi juga orang-orang tua yang sudah pensiun tapi masih punya power, masih punya waktu banyak, pikirannya masih bagus, mungkin secara fisik kurang, tetapi paling tidak ide-ide mereka atau mereka mencari pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu
membutuhkan power yang berlebihan, tetapi ya secukupnya lah. Kayak kita sekarang, Pak Irfan, lihat ini ayam-ayam ini kita pelihara santai. Iya. Padahal dilihat dari fisik katakanlah. Ya. Ya sudah. Kita kan tidak perlu mengangkat berat, ya. Cuman kita tadinya saya menggunakan mesin penetas, tapi dengan perhitungan-perhitungan, masih ada cara yang alamiah yang bisa kita gunakan. Jadi menggunakan alamiah. Kita gunakan alamiah, tapi kita tidak lepas dengan induknya. Iya. Tidak. Setelah dia menetas, induknya kita kurung, anaknya kita simpan, supaya memancing induk lagi cepat. Dan kita pelihara secara pemeliharaan modern. Luar biasa. Sehingga sekarang Pak Evan kalau lihat, ada ayam yang kecil-kecil yang baru menetas 2 hari, 3 hari, 4. Tapi ada juga yang 2 minggu, 3 minggu, ada yang sudah 1 bulan. Ini semua ada. Ya. Jadi begini Om Ram, saya saja setelah masuk di tempat ini, di mana tempat kita berbincang, ada kekaguman saya tahu ini memang salah satu hotel ya, salah satu hotel. Tapi lama saya tidak pernah ke sini. Nanti kali ini mungkin ada yang saya kaget, ada perubahan, tapi perubahannya bagi saya ini perubahan inovasi, kreativitas seorang Om Ramli. Pertama dari sisi yang tadi Om Ramli ceritakan ternak ayam, kemudian dari katakanlah sarang burung walet, yang saya dengar informasi Om Ramli selain punya sarang burung walet, tapi bagaimana mengolah hasil sarang burung walet ini kan inovasi. Jadi begini, ini luar biasa. Bagaimana ceritanya nih Om? Ternyata begini, ya, sarang burung walet ini sesungguhnya harganya masih bagus. Ya. Cuman kita penangkar atau peternak walet itu harga kita ditentukan oleh pengumpul. Harga ditentukan oleh pengumpul. Jadi pengumpul yang seolah-olah pengumpul yang menentukan harga, ya. Kita kan tidak tahu mereka jual ke pengumpul besar. Ini kan di sini pengumpul-pengumpul kecil. Pengumpul besar berapa? Tapi akhirnya saya dapat jalur yang pengekspor. Pengekspor sarang walet. Sarang walet yang sudah bersih. Sudah bersih. Dan itu harganya 3 kali lipat dari kita jual. Dan itu di Gorontalo. Apanya? Tidak di Gorontalo. Artinya ada link di kota lain. Iya, kota. Nah, tetapi kenapa dia jadi mahal? Karena dia dibersihkan. Iya. Saya punya ruangan banyak yang kosong, sehingga saya ketemu dengan orang yang ahli di bidang pembersihan. Dia juga termasuk konsultan walet, dan setelah saya ajak dia mau kerjasama untuk berkayasa yang itu. Yang dari yang kotor untuk dijual bersih, yang harganya lebih di atas daripada Nah, kenapa saya tertarik dengan itu? Pertama, harga kita akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, pasti. Ya, itu. Sehingga orangnya, karena saya lihat dia ahli dan sudah digunakan oleh beberapa teman dan berhasil, saya berikan fasilitas dia. Yuk pilih kamar di sini dengan keluargamu, tinggal di sini. Yang penting kau tolong ya. Dibenahi itu. Bahkan agar supaya dia punya kepastian dalam pendapatan, kita punya grup yang penting kau lihat itu. Setiap bulan kita kasih 2 juta misalnya. Ada yang kasih 1,5 juta. Sehingga dia punya kepastian pendapatan. Dan ilmunya tergunakan di sini. Ini kira-kira seperti itu. Om Ramli, sebagai panjang lebar kita ceritakan perjalanan hidup dari seorang Om Ramli Yahya. Sebagai akhir atau sebagai closing, apa yang bisa Om Ramli sampaikan kepada masyarakat Gorontalo di khusus? Saya berpikir begini Pak Irfan, ada banyak waktu kita yang masih kosong, apalagi buat orang muda, orang muda. Saya amati di rumah kopi itu banyak kumpulan anak muda yang tadinya saya berpikir, kenapa mereka ini cuman kumpul-kumpul, baru tidakkah mereka berpikir? Tapi ternyata setelah saya telusuri, banyak di antara mereka juga yang sudah pikirannya sesuai keinginan saya, Ada sesuatu hal yang mereka lakukan. Ada yang mereka lakukan, bukan hanya bicara. Ada mereka di situ yang dan rata-rata mereka sarjana. Ada yang pekerjaannya dia sebagai pengacara, ada yang juga punya peternakan, dan muda-muda. Ada yang punya, bahkan entah dia
meneruskan usaha orang tuanya atau tidak saya tidak tahu. Ada yang punya gilingan padi. Luar biasa. Ya, ada punya lahan yang dia kelola. Memang bukan secara fisik, bukan dia langsung, tapi dia menggaji orang untuk mengerjakan itu. Owner lah dia. Ya, gitu. dia owner. Jadi saya kagum kepada orang-orang seperti ini. Sehingga saya ingin mereka-mereka itu juga menularkan. Kalau ini dianggap penyakit positif, tularkan penyakit positif ini kepada orang generasi mereka. Nah, saya ingin melihat juga orang-orang yang biasa kerja, tiba-tiba dia pensiun. Itu banyak yang mereka kaget, ya. Apalagi yang biasa kerja disiplin. Kenapa mereka tidak salurkan ke hal-hal yang sifatnya ke entrepreneur? Ya. Dan saya rasakan itu Pak Irfan. Saya ini kan bergerak di perumahan. Ya. Tapi perumahan sekarang kayaknya saya rasa susah sekali menjualnya, apalagi di perkotaan dengan lahan yang besar, dengan tipe besar. Sehingga banyak lahan saya yang dianggap terbengkalai, belum digunakan. Nah, saya coba menanam pisang, menanam ubi, menanam jagung, menanam cabai. Itu luar biasa, ya, luar biasa hasilnya. Kita kayak pisang itu atau ubi kayu, kita cuma tanam sekali. Kemudian kita lupakan, tahu-tahu kita sudah lihat akan panen. Sudah panen, sudah mau panen, sudah berbuah lah. Baru proses kehidupan itu, pagi-pagi kita bangun, kita sudah, oh ini bakal keluar jantung pisangnya. Jadi ada satu kepuasan yang kita dapat. Dan ada nilai tambah. Ya, jelas itu. Itu saya beri contoh. Beberapa hari yang lalu kita panen di depan situ. Saya tidak pusing, cuma lewat. Orang dari situ yang telepon, Haji, ini Haji pisang so mesti potong ini, so apa namanya, so masak-masak, bukan ada buah, so masak-masak. Akhirnya saya suruh beliau yang potong. Dan itu bernilai kalau kita pasarkan. Kadang-kadang kita tidak tahu bikin apa ya, suruh bikin pisang goreng Umi. Kita bawa ke rumah kopi, kita bawa ke teman-teman kita. Jadi kira banyak yang bisa lakukan. Kerinduan Om Ramli seperti itu yang akan ditularkan kepada orang lain. Karena banyak juga, banyak pensiunan, baik dia PNS biasa maupun pensiunan yang purna bakti dari tentara, dari polisi. Mereka punya lahan di kampung. Ada di rumah kopi itu saya tahu, ada beberapa personal pensiunan polisi dan TNI yang punya lahan di kampung. Saya bilang kenapa tidak diolah itu? Ternyata mereka olah. Dan saya lihat ada beberapa, saya lihat anggota TNI yang masih muda-muda, yang kalau sudah boleh, dia sudah meminta pensiun. Iya, karena dia sudah punya gedung walet, dia sudah rasakan itu bagaimana walet itu dia. Ya, saya di sini juga jujur, di sini bukan cuma ayam yang saya pelihara, saya pelihara kambing juga. Iya, saya lihat. Dan kambing itu Pak luar biasa. Kita tidak susah menjualnya. Pembeli yang datang memaksa untuk beli. Ya, kalau kambing bisa dijual gitu. Nah, cuman akhirnya habis juga karena pas orang datang kita butuh uang, ya sudah. Ya, tapi saya mau mulai lagi, saya mau mulai kembali. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Ini kayak ini, kita lihat. Karena lama sering saya tidak datang, itu kita tidak tahu itu rumput-rumput sudah panjang, sudah tinggi. Saya bilang Pak Yatno, carikan orang untuk paras dan gali itu. Baru mau dibikin apa itu Pak? Kita tanami pohon buah di situ. Sehingga tadi saya pikir, ada duit sedikit, saya beli bibit-bibit untuk kita tanam nanti setelah bersih kita tanam. Nah, kebetulan juga yang kita suruh kerja itu dia bilang dia banyak bibit nenas, dia mau kasih untuk dia tanami di situ. Oke, saya bilang oke, tidak ada masalah. Nah, sesudah itu tertanam, saya yakin kalau pohonnya sudah hidup, tumbuhan-tumbuhan itu tidak akan hidup. Nah, di bawah itu kita tetap kembangkan ayam, kita kembangkan mungkin kambing, seperti itu. Jadi, oke Om Ramli, ini luar biasa. Ini menjadi suatu motivasi atau inspirasi bagi kita Abah Warkop, khususnya generasi muda. Saya bersama dengan Om Ramli Yahya, seorang entrepreneur, pengusaha dengan berbagai pengalaman kehidupan di birokrasi bahkan di politik, dan ternyata obsesi beliau dalam dialog
yang kita tangkap saat ini, beliau ingin menularkan sesuatu yang terbaik bagi generasi muda, termasuk generasi tua, orang-orang yang sudah pensiun, untuk tetap berbuat dan berbuat. Menggunakan waktu mereka yang masih ada itu untuk hal-hal yang produktif. Yang produktif dan positif. Itu, cuman itu. Terima kasih Om Rami. Terima kasih. Demikian sahabat Aba Warkop dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.